Bagaimana kabarnya, sehat? Baik, terima kasih. Nah, sebelum kita memulaikan proses belajar mengajar kita pada pagi hari ini, ada baiknya kita menyerahkan diri di tangan Tuhan. Doa dipimpin oleh Siska. Pada Siska dipersilakan. Oleh guru kami pada pagi hari ini. Erni Latinia, Francisca Daily, Agus Adi Daily. Baik, sebelum kita masuk ke pelajaran kita pada pagi hari ini, nah, Ibu akan menampilkan video untuk diobservasi dan anak-anak saya yang mengenai kompetensi personal bidang akuntansi dan keuangan. Coba anak-anak saya lakukan observasinya ya, coba diamati. Jadi dari gambar yang anak-anak saya amati di atas, ya. Jadi dari tadi sudah Ibu perlihatkan slide-nya. Jadi mungkin sudah kalian observasi, sudah kalian amati dari gambar tersebut apa hubungannya dengan materi kita pada pagi hari ini mengenai kompetensi personal bidang akuntansi dan keuangan. Ya, coba dulu, siapa yang bisa memberikan tanggapan ya dengan apa hasil observasimu atau pengamatanmu mengenai gambar di atas? Gambar di atas itu orang-orang yang sedang melakukan pekerjaan seperti pengembangan karir, mengajar, pelatihan, dan mengejar impian. Oke, baik, terima kasih. Ada lagi yang lain? Gambar-gambar yang Ibu perlihatkan tadi di atas hubungannya dengan materi kita pada saat ini adalah yang pertama, bagaimana di dalam sebuah perusahaan itu ketika mereka melakukan atau mengikuti yang namanya pelatihan, ya. Kemudian, bagaimana karyawan-karyawan di dalam sebuah perusahaan itu menunjukkan kompeten-kompeten yang dia miliki. Yang ketiga adalah bagaimana karyawan-karyawan atau seseorang yang bekerja di dalam sebuah perusahaan itu mengembangkan karir ya yang dia miliki. Nah, itu ya. Itu mengenai video atau media pembelajaran yang Ibu tampilkan tadi ya, gambar-gambar ya, apa hubungannya dengan materi kita. Sudah jelas? Sudah. Ada yang kurang dimengerti? Iya. Ya, dia harus semangat ya. Anak-anak akuntansi harus semangat. Nah, baik. Sebelum kita masuk pada materi kita, ya. Nah, tujuan kita atau tujuan untuk mempelajari materi ini yang pertama adalah siswa saya mampu menelaah definisi kompetensi personal bidang akuntansi dan keuangan. Ya, itu tujuan pertama. Tujuan yang kedua, menguraikan manfaat kompetensi bidang akuntansi dan keuangan. Ya. Tujuan yang ketiga adalah memilah-milah cara keuangan. Jadi ada 4 tujuan kita, ya, atau tujuan anak-anak saya mempelajari ya karir 3.4 ini mengenai kompetensi personal bidang akuntansi dan keuangan. Nah, baik, sebelumnya dulu ya kita belajar minggu lalu mengenai apa? Etika profesi. Nah, masih ingat apa pengertian dari etika profesi? Ya, silakan berdiri. Etika profesi merupakan aturan perilaku atau kebiasaan manusia dalam pergaulan antar sesamanya yang menegaskan hal yang baik dan buruk. Baik, terima kasih. Grace bisa? Masih ingat pengertian dari etika? Ya, ada lagi? Nah, baik. Etika itu
semua, ya. Tidak semua pengetahuan itu atau keterampilan itu dimiliki oleh seseorang. Nah, misalnya ada orang tua, ya, di tetangga ibu misalnya ada yang sakit, terus datanglah mereka di rumah ibu. Bu, minta tolong, ada yang sakit di rumah. Jadi ibu bisa nggak mengobati? Tentunya ibu tidak menanggapi. Ya. Nah, sebelum melanjutkan, ada yang perlu ditanyakan dulu manfaat dari kompetensi personal ini. Ada yang belum jelas, silakan berdiri. Dari beberapa manfaat kompetensi ini, di mana adanya kesempatan bagi karyawan untuk mendapatkan pendidikan atau pelatihan dan standar yang ada. Yang menjadi pertanyaan saya, Bu, bagaimana bagi seseorang atau karyawan itu untuk mendapatkan pendidikan atau pelatihan? Bagus. Pertanyaan yang paling bagus. Bagaimana cara seseorang itu, ya, untuk mendapatkan pendidikan dan pelatihan, ya? Ada yang bisa menjawab? Ada. Ya, menurut saya pendidikan dan pelatihan. Tentunya di dalam melakukan sebuah pekerjaan kita harus jujur, baik di dalam sikap dan perbuatan kita sehari-hari. Sudah paham sampai di situ? Bagaimana cara untuk menjaga kepribadian? Sudah. Ada yang ditanya? Tidak ada yang ditanyakan? Sudah dimengerti? Baik, kita akan lanjutkan. Yang kedua, tanya. Yang kedua adalah pelatihan, ya, pelatihan, ya. Cara mengelola kompetensi personal. Bagian nomor 2 adalah mengikuti pelatihan. Bagaimana cara mengikuti pelatihan? Seperti yang sudah Ibu jelaskan tadi, ya. Seperti apa yang sudah Ibu jelaskan tadi, yaitu yang pertama adalah mengikuti pelatihan. Nah, di situ-situ saja. Mungkin di tahap pertama, karena udah dianggap kamu berkompeten, jadi tidak perlu lagi kamu mengikuti pelatihan. Tidak perlu lagi kamu mengikuti pendidikan. Nah, bagaimana karirmu bisa berkembang? Bagaimana karirmu bisa meningkat? Nah, dengan kamu mengikuti pelatihan, kamu mengembangkan karirmu bisa berkembang dengan kamu mengikuti pendidikan dan pelatihan ketika ada peluang. Itu salah satu cara, ya. Tingkatkan kinerja, ya. Sudah paham? Ada lagi yang ditanya? Ada? Tidak. Kalau tidak ada, ya, sebelum Ibu akhiri materi kita, maka ada anak saya yang bisa menyimpulkan apa yang kita pelajari dari awal sampai akhir mengenai kompetensi personal bidang akuntansi dan keuangan. Ayo, silakan disimpulkan. Ada? Yang bisa? Oke. Ini kesimpulan dari pelajaran kita pada hari ini, yaitu adanya kesempatan bagi karyawan untuk mendapatkan pendidikan dan pelatihan berdasarkan standar yang ada. Kemudian kompetensi yang ada sekarang dan manfaatnya akan dapat memberikan nilai tambah pada pembelajaran dan pertumbuhan, kejelasan relevansi pembelajaran sebelumnya, kemampuan untuk mentransfer keterampilan, nilai dari kualifikasi yang diakui dan potensi pengembangan karir. Ada lagi yang bisa menyimpulkan sesuatu pekerjaan. Nah, masuk kita pada pengertian atau definisi kompetensi personal. Kompetensi personal itu adalah kemampuan, kecakapan seseorang dalam berkinerja untuk mengembangkan karirnya. Nah, tadi kita berbicara mengenai manfaat. Ada 5 manfaat kompetensi personal dalam bidang akuntansi dan keuangan.
Ini aja. Manfaat ke depan, di depan. Pokoknya ada presentasi dengan jelas. Manfaat kompetensi dalam bidang akuntansi yaitu adanya kesempatan bagi karyawan untuk mendapatkan pendidikan dan pelatihan berdasarkan standar yang ada. Kedua, kompetensi yang ada sekarang dan manfaatnya akan dapat memberikan nilai tambah pada pembelajaran dan pertumbuhan. Ketiga, meningkatnya keterampilan dan marketability sebagai karyawan. Keempat, kejelasan relevansi pembelajaran sebelumnya, kemampuan untuk mentransfer keterampilan, nilai dari kualifikasi yang diakui dan potensi pengembangan karir. Kelima, pilihan perubahan karir yang lebih jelas untuk berubah pada jabatan baru. Seseorang dapat membandingkan kompetensi mereka sekarang dengan kompetensi yang diperlukan untuk jabatan baru. Dan keenam, penempatan seseorang sebagai sarana pengembangan karir. Bagus. Betul. Nah, baik. Dari presentasi temanmu dari kelompok 1 ada yang kurang dipahami atau ada tanggapan dari kelompok yang lain, silakan. Ada? Tidak ada kelompok 1? Nah, kalau tidak ada, kita kasih aplaus untuk kelompok 1. Nah, sekarang penampilan kelompok 2. Silakan. Saudara kelompok cepat ke depan. Kelompok 2. Jawaban dari kelompok 2 yaitu pilihan perubahan karir yang lebih jelas untuk berubah pada jabatan baru. Seseorang dapat membandingkan kompetensi mereka sekarang dan kompetensi yang diperlukan untuk jabatan baru. Baik, demikian saja pembelajaran kita pada pagi hari ini. Dan sebelum kita akhiri, diakhiri dengan doa. Doa ini. Kata dalam bidang surga, puji syukur atas pertolongan pada pagi hari ini Tuhan. Nah, baik, demikian saja ya pembelajaran kita. Ya, semoga kita bisa